Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risdawati. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Pada video sebelumnya telah disebutkan bahwa sistem gerak pada manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama, struktur dan fungsi rangka. Yang kedua, struktur dan fungsi sendi. Yang ketiga, struktur dan fungsi otot. Yang keempat, gangguan pada sistem gerak. Dan yang kelima, upaya mencegah gangguan pada sistem gerak. Nah adik-adik, pada video sebelumnya kita telah belajar terkait rangka dan sendi. Sekarang kita akan belajar terkait tentang struktur dan fungsi otot. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk memahami struktur dan fungsi pada otot. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi otot. Telah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa otot adalah alat gerak aktif karena memiliki kemampuan untuk menggerakkan tulang pada sistem gerak. Otot pada manusia dianggap sebagai bagian tubuh yang paling besar karena meliputi 40-50% dari bobot tubuh secara keseluruhan. Otot pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot jantung. Kedua, otot polos. Ketiga, otot rangka atau otot lurik. Sekarang kita masuk pada otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang menyusun organ jantung. Adapun struktur sel otot jantung yaitu memiliki bentuk sel yang memanjang dan bercabang. Sel otot jantung membentuk berkas terang dan berkas gelap. Otot jantung ini bekerja tanpa disadari atau bukan menurut kehendak kita. Nah, ada yang tahu apa sih fungsi otot jantung pada manusia? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, fungsi otot jantung pada manusia yaitu untuk memompa darah dari jantung ke seluruh organ tubuh. Sekarang kita masuk pada otot polos. Otot polos merupakan otot yang banyak dijumpai pada bagian dalam organ tubuh, kecuali rangka dan jantung. Adapun struktur sel otot polos yaitu berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing dan memiliki satu inti. Dapat dilihat pada gambar. Otot polos ini bekerja tanpa disadari atau bukan menurut kehendak kita, sama halnya dengan otot jantung. Adapun fungsi dari otot polos, yang pertama, otot polos pada saluran pencernaan, yaitu berfungsi untuk membantu dalam proses pencernaan. Yang kedua, otot polos pada mata, yang berfungsi untuk mengubah ukuran iris dan mengubah bentuk lensa pada mata. Dan yang ketiga yaitu otot polos pada saluran kandung kemih, yaitu berfungsi untuk menahan dan melepas urin. Nah, sekarang kita masuk pada otot rangka atau yang biasa juga disebut dengan otot lurik, yang merupakan otot yang melekat pada rangka atau tulang yang berfungsi dalam proses pergerakan. Adapun struktur sel otot rangka yaitu memiliki bentuk sel yang memanjang dengan banyak inti. Dapat dilihat pada gambar. Pada permukaan otot rangka tampak jelas berkas gelap dan terang
yang melintang pada struktur selnya sehingga membentuk lurik. Nah, inilah sebabnya otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Otot rangka bekerja menurut kehendak kita atau secara sadar, sehingga otot rangka juga dikenal dengan otot sadar. Pada pengamatan di bawah mikroskop, terlihat bahwa struktur otot rangka tersusun dari banyak serabut otot. Setiap serabut otot dibangun oleh sel-sel otot miofibrin. Nah, ada yang tahu apa itu miofibrin? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, miofibrin adalah sekumpulan serabut halus. Ketebalan setiap miofibrin pada otot rangka tidak sama, sehingga pada permukaan otot rangka tampak berkas gelap dan terang. Lalu, bagaimana cara otot rangka melekat pada tulang? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya. Jadi, otot rangka melekat pada tulang melalui tendon. Apa sih itu tendon? Jadi, tendon adalah bagian ujung otot yang bersifat liat dan keras. Pada saat otot berkontraksi, maka tulang ikut bergerak. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar di bawah ini. Dalam menjalankan fungsinya, ternyata cara kerja otot ada yang bersifat sinergis dan ada juga yang bersifat antagonis. Otot sinergis merupakan otot yang bekerja saling mendukung, sedangkan otot antagonis merupakan otot yang bekerja saling berlawanan. Cara kerja otot biceps dan triceps termasuk cara kerja yang berlawanan atau bersifat antagonis. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya.